Di usia 100 tahun itulah dia mulai melek bangun dan melihat siapa dirinya. Ya, kaget dia. Ya, di hadapan dia ada Jasasa. Siapa kamu? Oh, Jibril menamaiku Jasasa dan tugasku adalah memata-matai kamu. Kenapa kau memata-matai aku? Karena aku adalah pendampingmu. Aku lahir berbarengan dengan kelahiranmu. Aku muncul berbarengan dengan kemunculanmu. Dan aku akan menghilang berbarengan dengan kau menghilang. Dan di akhir zaman aku akan muncul sebelum kau muncul. Nah, jadi sebelum Dajjal muncul di akhir zaman, kayaknya zaman kita ya. Kalau Dajjal muncul zaman kita, sebelumnya akan muncul dulu binatang Jasasa. Dan munculnya binatang ini sebagai tanda ketiga dari 10 tanda besar kiamat. Setelah demikian kemudian, apa ini? Nah, Dajjal di sampingnya melihat kayak seperti ini nih. Besar segini, itu berisi tulisan tangan dari malaikat Jibril. Ternyata itu adalah pengajaran tauhid yang dituliskan oleh malaikat Jibril selama dia tidur. Tulisan itu mengenalkan Dajjal kepada Allah, Tuhan alam semesta. Dibacakanlah oleh binatang Jasasah ini. Selesai dibacakan, paham kau Samiri? Sekarang tugasku yang terakhir, kata binatang Jasasah. Aku diperintahkan oleh Allah melalui Jibril untuk mempertanyakan padamu. Hal tu'minu biha ula'il bayan minallah li'anna Allah rabbak. Li'anna Allah rabbuka. Hal tu'minu billah. Apakah kau beriman kepada Allah sebagai Tuhanmu? Jika engkau beriman kepada Allah Tuhanmu, maka engkau akan menjadi mukmin yang menakjubkan imannya. Karena ajalmu akan ditangguhkan sampai akhir zaman. Namun jika engkau ingkar kepada Allah, terkutuklah engkau dan kau akan kekal di neraka jahanam. Samiri tidak memberikan jawaban. Maka binatang Jasasah ini pun bertanya. Sampai 3 kali Samiri tidak menjawabnya. Hingga binatang ini pun pergi. Yang muncul lagi binatang ini dan bertanya lagi kepada Samiri. Hai Samiri, famadal jawab? Apa jawabanmu? Hal tu'minu billah. Apa kau beriman pada Allah? Dia membalingkan mukanya. Tidak juga menjawab. Ketiga kali dia bertanya dan Samiri menjawab. Hei binatang buruk rupa, lihatlah aku. Sesungguhnya penjelasan prasasti ini bukan menjelaskan Allah yang di langit itu, tapi dia menjelaskan aku. Yang ada di sini adalah tentang aku. Akulah Allah itu. Kaulah yang harus beriman kepadaku. Nah, di saat itu binatang ini menjerit dengan jeritan yang keras sampai pekak telinga si Samiri. Sejak saat itulah Samiri mendapatkan gelar Al-Kadzab, Dajjal, pendusta. Jadi Dajjal ini adalah pendusta. Artinya Al-Kadzab. Ya, mutasawiyahnya, ya mutaradifahnya adalah Al-Kadzab, artinya pendusta. Ya, wabillahi rahmatullah. Ya. Setelah itu binatang Al-Jasasa pun pergi meninggalkan Samiri. Dia menghilang dan Dajjal pun kehilangan jejak Samiri. Nah, apa yang terjadi kemudian? Samiri mulai menggunakan akal cerdasnya. Dia berusaha untuk keluar dari pulau itu, maka dia menebang pohon ya dengan cara yang unik ya, cara yang unik yang dia lakukan sehingga pohon itu pun pada bertumbangan kemudian dibikin menjadi bahtera. Dalam waktu singkat dia bisa membuat sebuah bahtera untuk keliling dunia. Maka sampailah dia ke pulau demi pulau di mana manusia berada dan dengan kecerdasannya dia mampu mempengaruhi manusia dalam waktu singkat. Dan dia bisa mempelajari budaya dan kultur satu umat, satu kaum. Dan dia bisa dengan secepat kilat mempengaruhi kaum tadi. Maka apa yang terjadi para sekalian? Maka jadilah dia mulai memiliki pengikut. Bagaimana ciri-ciri fisik Dajjal? Kedua matanya normal. Sebelum terjadinya penyaliban atau paskah, Dajjal matanya normal ya, kulitnya kemerah-merahan, agak coklat tapi kemerah-merahan. Badannya tidak tinggi ideal, tapi sedang cuma buntet. Rambutnya itu kayak tipis kayak roti kismis. Ya. Kemudian hidungnya lain kata Rasulullah. Agak berbeda dengan hidung kebanyakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian ada yang menyebutkan dalam satu hadis kedua lututnya ini hampir berdekatan, namun kedua tumitnya berjauhan. Sementara kedua ibu jarinya berdekatan. Jadi gimana? Kayak gini mungkin ya. Nah, kayak gini nih.
Sehingga kalau dia berjalan orang-orang mentertawakannya. Tapi kalau ada yang jalan kayak gitu jangan disebut Dajjal, jangan. Itu dia marah. Ya, mohon maaf saya jadi berdiri aja ya. Kalau duduk, nah, biar agak bebas. Ekspresi saya biar agak bebas. Baik, kemudian, nah mengembaralah dia, sampailah dia di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ya, disitulah dia mampu masuk ke tengah-tengah Bani Israel. Dan tanpa sepengetahuan Nabi Musa dan Nabi Harun, Samiri mampu mempengaruhi beberapa ribu orang dari Bani Israel. Karena jumlah Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa dari Mesir untuk menuju Palestina itu ada 70.000 orang. Ada ribuan orang dari Bani Israel ini yang berhasil terpengaruhi oleh si Samiri. Kenapa? Samiri membawa pena yang digunakan malaikat Jibril untuk menuliskan prasasti itu. Pena inilah yang menjadi tongkat sihirnya Samiri. Pena ini mirip, disebutnya kolam, tapi kelihatannya seperti tongkat yang digunakan oleh Harry Potter. Kayak gitu. Harry Potter apa Puter? Potter. Harry Potter. Nah, seperti itu. Dia menggunakan tongkat pena malaikat Jibril inilah untuk menciptakan patung anak sapi. Kaum Nabi Musa AS yang dipengaruhi oleh Samiri ini diperintahkan untuk mengumpulkan perhiasan, dimasukkan ke dalam sebuah bejana, lalu dibakar, dipanaskan. Ya, maka perhiasan itu dimasukkan, lalu dibentuklah menjadi patung anak sapi. Jin masuk ke dalam patung anak sapi tadi dan bersuara, "Inilah aku Tuhan kalian. Musa telah lupa kepadaku." Melihat patung anak sapi tadi bersuara, maka sujudlah mereka, kaum Bani Israel. Itu yang menyebabkan Nabi Musa marah, tadi diberitahu oleh Allah. Ya. Hai Musa, wa ma'ajalaka an qaumika ya Musa, apa yang menyebabkan kamu tergesa-gesa meninggalkan kaum? Mereka di belakangku ya Allah bersama Harun. Lupakah engkau kalau aku telah melihat, aku telah menjadikan Samir sebagai ujian bagi mereka. Samiri telah memfitnah mereka hingga mereka menyembah patung anak sapi. Mereka menyembah selain aku. Maka faraja Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah luar biasa. Nah, saat itu Nabi Harun ditarik jenggotnya. Kenapa kamu biarkan mereka menyembah patung anak sapi tadi? Wahai saudaraku, ya, wahai anak ibuku, jangan kau tarik janggutku. Nanti kalau putus aku nggak bisa lagi punya janggut. Ditarik begitu janggutnya. Aku sudah mengingatkan mereka, namun pengaruh Samiri jauh lebih kuat mempengaruhi mereka hingga mereka terpedaya dengan sihirnya. Sekali lagi, Dajjal, kata Rasulullah, akan mampu melakukan apapun dengan kemampuan sihirnya. Sesuatu yang belum pernah kalian bayangkan, dia bisa mewujudkannya. Maka tidak salah kalau manusia cepat terpedaya oleh fitnah Dajjal. Ya. Maka Nabi Musa kemudian mengambil patung anak sapi itu dari si Samiri, lalu dipecahkan. Dilemparkan ke batu keras, lalu pecah. Ini terjadi tidak jauh dari Transjordania, menurut perkiraan saya. Karena di saat itu kalau para hamba Allah dari Transjordania menuju ke Petra, ya, ada yang disebut dengan Wadi Musa. Nah, disitulah ada batu-batu yang dipukul oleh Nabi Musa sehingga mengeluarkan air. Nah, di situ pula tempat di mana Samiri menggoda kaum Bani Israel. Ya, kalau para hamba Allah melakukan perjalanan umroh plus Aqsa akan sampai ke Wadi Musa. Ya, di sana ada tempat di mana patung itu dihancurkan. Cuma tidak ditemukan hancuran dari puing-puing patung anak sapi ini. Ingat cerita, kemudian nasi Samiri ini Nabi Musa tidak membunuh si Samiri. Padahal kaum Nabi Musa yang menyembah patung anak sapi ini tobatnya adalah dengan dibunuh. Tapi si Samiri tidak dibunuh. Ya. Qala Musa berkata, "Fadhhab, pergilah engkau hai Samiri itu." Cuma diusir, kenapa tidak dibunuh? Sementara kaum Bani Israel yang menyembah patung anak sapi, tobatnya itu dengan dibunuh oleh orang yang beriman. Oleh Bani Israel yang beriman. Karena ada dalam Al-Quran, "Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum." Bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian, bunuhlah diri kalian sendiri. Maksudnya yang beriman membunuh yang menyembah patung anak sapi. Mana jumlahnya ribuan,
orang-orang yang mau dipenggal kepalanya tidak terima. Maka terjadi perang saat itu. Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, ya Allah, jika hukuman ini tetap kau berlakukan, habis kaumku. Ya, engkau sesungguhnya mereka adalah makhluk hambamu, makhluk yang kau ciptakan. Jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha pengampun. Akhirnya Allah menghentikan hukuman tadi. Di antara mereka yang meninggal dari orang beriman itu dicatat syahid. Selesai itu, si Samiri diusir. Nah, lalu Nabi Musa berkata, "Fadhhab, pergilah engkau hai Samiri. Fa innalaka fil hayati, sesungguhnya engkau dalam kehidupan dunia ini angtakulu akanlah hanya mampu mengatakan la misasa, janganlah engkau menyentuh aku." Kata siapa? Kata Samiri, ya. Wa innalaka mu'idan, dan sesungguhnya engkau memiliki satu janji. Lan tukhlafa, yang tukhlafahu, yang kau tidak bisa menyalahinya. Wa anzir ilahaka, ya. Wangzur ila ilahika alladhi zallat alaihi akifa. Dan sesungguhnya bagimu adalah hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya, dan lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya. Lanuharrikannahu thumma, belum jelas. Lanansifannahu fil yammi nasfa. Sesungguhnya kami akan membakarnya dan kami akan membuang dia, abunya, ke dalam sungai itu sejauh-jauhnya. Maka hancurlah saat itu patung anak sapi dan Samiri diusir. Maka Samiri pun pergi terusir, dia mengembara ke satu negeri ke negeri yang lain. Para muslimin yang dirahmati Allah, maka Rasulullah SAW menyatakan kepada kita, tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah dan rasul yang diutus oleh Allah ke tengah-tengah umat manusia, melainkan mereka memperingatkan kaumnya, hati-hati dengan fitnah Dajjal. Hatta Nabi Adam sekalipun itu memperingatkan kaumnya, anak-anaknya, seolah-olah Dajjal akan muncul di zaman Nabi Adam alaihissalam. Berarti kenapa Dajjal disebut fitnah yang terburuk? Karena dia dikhawatirkan muncul di zaman para nabi oleh para nabi mereka. Bahkan para nabi pun tidak berkehendak untuk bertemu dengannya, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika Dajjal mengembara, setelah diusir, si Samiri diusir dan Dajjal diusir oleh siapa? Nabi Musa. Dia mengembara dari zaman satu nabi ke nabi yang lain. Sampailah di zaman Nabi Isa alaihissalam, dia berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Ya, di zaman Nabi Isa dia berubah menjadi nama Yudas Iskariot. Iwafillah rahmakumullah, ini terkait dengan petikan Injil Barnabas yang saya baca terkait dengan kisah Yudas Iskariot. Ya, Yudas Iskariot ini ketika muncul pertama kali ke Hawariyin atau Hawariyun adalah umat Nabi SAW. Jumlahnya ada 12. Salah satu dari mereka bernama Barnabas. Barnabas ini adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam atau Hawariyun yang paling cerdas dan paling taat, serta paling hafal Injil yang dibacakan oleh Nabi Isa. Dan dialah satu-satunya penulis Injil yang lurus, yang benar. Ya, jauh sebelum Bible Markus, Matius, Yahya itu ada. Karena Matius, Lukas, Markus, Yahya tidak sejaman dengan Hawariyun. Itu generasi yang jauh 25 tahunan setelah Nabi Isa diangkat. Jadi mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun. Hingga cerita Nabi Isa memperingatkan kaumnya, hati-hati, iblis ada di tengah-tengah kalian. Nabi Isa mengatakan demikian. Ketika Nabi Isa mengatakan hati-hatilah kalian, iblis ada di tengah-tengah kalian, yang mereka bayangkan bukan Yudas Iskariot, tetapi iblis dari bangsa jin itu. Padahal yang dimaksud oleh Nabi Isa adalah Yudas Iskariot. Saat itu Yudas tidak pernah berhasil berhadapan dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka dia selalu berusaha untuk masuk ke ruang di mana Nabi Isa berada. Tapi Allah selalu memberikan hijab antara Yudas dengan Nabi Isa. Ketika pun Yudas berhadapan dengan Nabi Isa, Allah hijab antara dia dengan Nabi Isa, sehingga Yudas tidak tahu kalau di hadapannya ada Nabi Isa. Ya, dan Nabi Isa tahu kalau di hadapannya ada Yudas, maka Nabi Isa selalu menghindar. Berkali-kali Yudas ingin masuk ke tempat di mana Nabi Isa beristirahat. Selalu saat itu tidak pernah terlihat. Ya, tidak pernah berhadapan begini. Lalu Barnabas berkata, "Apa yang kau inginkan? Kenapa kau berada di sini?" Ya. Lalu Barnabas memberitahukan mereka. Maka Nabi Isa mengusap mereka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim Rabbil alamin. Sekali sebutkan begitu, sembuh tuh. Maka mereka bertanya, bagaimana engkau bisa menyembuhkan aku? Bukan aku yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah Tuhan kalian. Siapa Allah itu? Nah, diterangkan. Maka berimanlah mereka. Di antara mereka yang menjadi pengikut Nabi Isa bertambah satu persatu. Pada akhirnya jumlahnya 12. Ada di antara mereka yang punya penyakit sopak belang. Diusap dengan tangan Nabi Isa alaihissalam, maka kemudian menjadi sembuh. Mereka pun beriman. Nah, ada yang sudah meninggal dunia. Saat itu ada fitnah yang terkait dengan orang yang meninggal dunia ini. Dia harus dihidupkan demi menyelesaikan masalah. Nabi Isa mengusap badannya. Ditelungkupkan begini. Nabi Isa mengusap badannya, dimulai dari ubun-ubunnya, terus sampai ke ulu hatinya, maka orang itu pun bangun biiznillah dengan izin Allah. Ya. Apapun yang dilakukan Nabi Isa selama hidupnya sebelum diangkat ke langit, itu bisa dilakukan oleh Samiri. Ringkas cerita para mulus sekalian dari Allah. Ya. Maka saat itu para pendeta Sanhedrin yang memitnah Nabi Isa alaihissalam itu membuat dongeng tentang kebohongan Tuhan yang menjelma menjadi Nabi Isa. Ya, artinya Nabi Isa ini adalah Tuhan yang menjelma untuk menebus dosa Adam alaihissalam, memetik dan memakan buah pohon kayu. Ini pernah saya ceritakan di sini, kalau saya ceritakan gak panjang. Intinya, Nabi Isa itu sebetulnya jelmaan Tuhan. Dialah Yesus Kristus sang penebus dosa Adam dan dosa umat manusia. Tadinya Tuhan ingin menghukum Adam, tapi karena Adam manusia kasihan, maka Tuhan menghukum dirinya. Maka Tuhan lahir dalam wujud Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Dialah Isa bin Maryam. Maka cerita ini dihasutkan kepada raja-raja Romawi. Yang terhasut adalah Herodes. Maka Herodes pun mengejar-ngejar Nabi Isa alaihissalam. Sampai di tempat Nabi Isa akan ditangkap, Allah memberitahukan kepada Nabi Isa kalau akan ada penangkapan oleh Herodes dan tentara Romawi, juga para pendeta Sanhedrin. Ringkas cerita, Nabi Isa kemudian berkata, kelak di antara kalian, hai Hawariyun, umatku, akan ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia menggantikan tempat kedudukanku. Yang hafal dan ingat dengan kata-kata Nabi Isa ini adalah Yudas Iskariot. Maka apa yang terjadi? Kemudian Nabi Isa berkata, sembunyilah kalian, Herodes dan pasukannya akan datang menyangkap kita. Semuanya sembunyi termasuk Nabi Isa. Ya. Saat itu Herodes datang dan pasukannya diikuti oleh para pendeta Sanhedrin dan berkata, Herodes, aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Begini saja, sebelum aku tangkap kalian, aku akan memberitahukan dengan bijak. Siapa di antara kalian yang berani memberitahukan di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan mengangkat dia sebagai patih kerajaanku. Yang kedua, aku akan memberikan sepertiga dari harta kerajaan Herodes. Yudas Iskariot butuh kekuasaan untuk mempengaruhi manusia, dan dia butuh kekayaan untuk keliling dunia. Maka Yudas keluar menghadap ke Herodes, memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi. Dia berkhianat kepada Nabi Isa. Tadi apa kata Nabi Isa? Kelak di antara kalian ada orang berkhianat kepadaku. Maksudnya memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi. Dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Artinya di tiang salib. Ikuti aku, kata Yudas. Ketika mau masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, Allah berfirman kepada Nabi Isa. Surat Ali Imran ayat ke-55. Ya. Apa itu ayatnya? Ya ini. Bismillah, dan ingat ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menidurkan kau. Surat Al-An'am ayat ke-60. Bukan. Kalau tidak salah surat Al-An'am ayat ke-60. 30 apa 60 atau berapa coba? Iya. Wa huwal ladzi mutawaffakum bilail, dan ialah Allah yang telah menidurkan kau di waktu malam. Wafat di sana artinya tidur. Begitu pula di dalam ayat ini. Nabi Isa ditidurkan, wa rafika ilai, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Kemudian wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir. Bahwa yang bergelar Al-Masih itu adalah Nabi Isa alaihissalam, bukan Dajjal. Ya. Wajailul ladzina tabuka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan aku akan menjadikan orang-orang yang mengikuti lebih mulia dari orang kafir sampai hari kiamat. Tsumma ilayya marji'ukum, kepadakulah engkau kembali,
Ya, fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Akan aku putuskan apa yang kalian perselisihkan. Ringkas cerita, sebelum Yudas masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, ada enggak Nabi Isa? Tidak ada. Sudah diangkat kan? Maka Yudas masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi dan culang-cileng dia, melangak-melongo. Kemana ya? Isa bin Maryam dah bieu maya di dia. Nah, di saat itulah Yudas Iskariot alias Samiri alias Dajjal diserupakan Allah jadi Isa bin Maryam. Alhamdulillah tadi saya coba cari buku yang berkaitan dengan kisah ini. Ini saya temukan bukunya. Tapi mohon maaf saya tidak sempat menyalinnya dengan baik. Jadi saya foto aja bukunya. Saya tidak sempat waktunya ya. Ini dia. Terlihat tidak? Sebentar ini. Sebentar. Baik. Buat saya sampaikan. Ala ukhbirukum anid dajjal. Ingatlah akan aku beritakan pada kalian tentang Dajjal. Hadisan tentang satu perkara terkait dengan Dajjal. Ma haddatsahu nabiyyun qaumah, yang belum pernah disampaikan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya. Ya. Innahu awaru wa innahu yaji'u mauhu mislul jannati wan nar. Sesungguhnya dia itu awar. Dia buta sebelah, bukan buta, pecak sebelah mata kanannya. Ya. Cuma Rasulullah SAW yang menyebutkan Dajjal itu pecak mata kanannya. Ingat, bukan buta. Awar di sini bukan artinya buta. Di dalam buku-buku hadis terjemahan itu selalu diterjemahkan buta. Dia bukan hanya buta, pecak matanya. Pertanyaannya, kenapa cuma Rasulullah yang memberitahukan kalau Dajjal itu pecak sebelah mata kanannya? Karena peristiwa hilangnya mata kanan dia, pecaknya mata kanan Dajjal terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Ketika Yudas masuk ke tempat di mana Nabi Isa bersembunyi, Nabi Isa sudah tidak ada kan? Di situ dia mengalami penjelmaan indri. Oh, ada salib Yesus Kristusnya salibnya orang Katolik, ada patung Yesusnya kan? Di atasnya ada tulisan indri. Itu penjelmaan. Mereka mengira Tuhan menjelma menjadi Isa bin Maryam, Yesus Kristus. Itu perkiraan mereka. Sebetulnya indri yang benar adalah Allah menserupakan Yudas menjadi Isa bin Maryam. Surat An-Nisa ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Dan klaim orang-orang Yahudi Sanhedrin, pendeta Sanhedrin, kalau kami telah membunuh Isa bin Maryam utusan Allah. Mas qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tuh kata Allah, mereka tidak membunuhnya, mati tidak Nabi Isa. Mereka tidak menyalibnya, lalu siapa yang disalib? Walakin syubbiha lahum, tetapi diserupakan untuk mereka. Siapa? Yudas diserupakan menjadi Isa bin Maryam. Maka ketika Yudas keluar, siapa yang ditangkap? Yudas Iskariot. Tadi siapa Yudas? Samiri alias Dajjal. Ya. Ketika dia keluar, hak siapa yang nyampurkan ke dia? Ayo ngilu ke dewek. Loh, kok aku yang ditangkap? Lastu Isa. Hana Yudas ada lalu kumilai. Aku bukan Isa, aku Yudas yang menunjukkan kamu tadi kepadanya. Gus jempek bukan matanya bukan Isa bin Maryam. Suara mereka suara Isa. Ya. Gemparlah Hawariyun saat itu. Semua pengikut Nabi Isa gempar. Alah, Nabi Isa ditangkap. Ya. Qad yukhadu Isa bin Maryam. Sungguh Isa bin Maryam telah diambil, ditangkap. Cuma Barnabas yang yakin kalau itu bukan Nabi Isa. Ya, ditangkaplah dia dan disaliblah dia. Ketika dia disalib, dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit. Nah, ini tanda bukti kalau Nabi Isa diangkat dengan fisiknya, bukan hanya ruh. Kalau cuma ruh yang dilihat, kenapa Yudas bisa melihatnya? Dajjal bisa melihatnya, dan Dajjal berkata, Eli Eli lama sabahtani. Di dalam Bible ada. Di dalam cerita Paskah, Bible, kitab Kejadian, kalau tidak salah kitab Kejadian,
Itu dikatakan, Eli, Eli lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Yudas bisa melihat Nabi Isa diangkat. Berarti dengan fisiknya. Diangkat ke langit, ya maka dia yang disalib. Nah, Yudas diarak ke bukit Golgota. Karena salibnya tinggi, kalau tegak tidak bisa berjalan. Maka dia merungkuk. Merunduk begini, dan dia diarak ke bukit Golgota. Inilah prosesi Paskah. Kalau kita lihat orang-orang Kristen merayakan Paskah begitu. Diarak. Di depan Herodes memegang pedang di tangan kanannya dan Old Testament di tangan kirinya. Perjanjian lama. Itu pedang ditusuk-tusukan ke tubuh si Yudas Iskariot. Apa bacaannya ya? WS 14 anginnya bres begitu. Saya nggak tahu bacaannya gimana. Bres. Pedangnya Herodes menusuk tubuhnya Yudas Iskariot. Begitu darahnya bercucuran, maka para pendeta Sanhedrin berebut darah itu dan diminum. Mereka yakin jika ada darah atau bagian tubuh Yesus Kristus bersatu dengan tubuh mereka, mereka tidak akan pernah disentuh api neraka. Ya, itu keyakinan mereka. Dan ini menjadi rukun kelima agama Kristen, Ekaristi Holy Water. Akhirnya ada diseloki di depan patung Bunda Maria atau Yesus Kristus. Cuma sekarang diganti bukan dengan darah manusia, tapi dengan sirup marjan koko panggang. Sama-sama merah. Banyak tusukan pedang menusuk tubuh Yudas Iskariot, maka dagingnya terkelupas diambil dimakan tuh. Itu rukun ketiga agama Kristen, Ekaristi Gusti Kudus. Al-yaum sa'ukhbiru lakum ma lam yukhbir min qabl, kata Rasulullah. Hari ini akan aku beritahukan pada kalian tentang Dajjal yang belum pernah disampaikan oleh para nabi sebelumku. Innahu a'war wallahu la sabi'awar. Dia pecak sebelah matanya, tapi Allah tidak pecak. Kenapa? Cuma Rasul yang memberitahukannya. Karena Nabi Isa sudah diangkat, peristiwanya terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Salah satu tusukan pedang Herodes menusuk mata kanan Yudas Iskariot. Di saat itulah Dajjal kehilangan mata kanannya. Jadi Dajjal tidak bermata satu sejak lahir. Di saat itulah Dajjal kehilangan mata kanannya. Jadi siapakah Dajjal itu? Inilah fitnahnya. Maka Allah harus menurunkan Nabi Isa untuk membersihkan namanya. Kalau dia bukan Tuhan, kalau dia bukan Yesus Kristus. Makanya Nabi Isa turun untuk menghancurkan salib. Ini bukan aku, ini Dajjal yang mengaku sebagai aku. Dihancurkanlah salib. Itu tujuan Nabi Isa turun. Tadi ayatnya ada, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir yang menuduh engkau Tuhan.